Assalamualaikum. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Tia Ramdiati, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Fasilitator, Bapak Aka Hamunit MPD, pengajar praktik, Bapak Unu Nur Rahman SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 6, CGP Angkatan 6 akan menampilkan proses coaching. Saya sendiri Gerina Lestari Miliana dari SDN Panyingkiran 1 akan bertindak sebagai observer, dan rekan saya Tia Ramdiati dari SDN Cibire 1 bertindak sebagai coach. Dan saya Tati Haryati dari SMPN 1 Panyingkiran sebagai coaching. ya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya bertindak sebagai observer, akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Tia. Yang pertama, untuk proses coaching hari ini, rubrik penilaian percakapan seperti apa yang sudah Bu Tia siapkan untuk proses coaching ini? Ya, baik. Saya sudah mempersiapkan rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta ya. Jadi mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain menggunakan penilaian rubrik alur tirta ini, saya juga membuat pertanyaan yang berbobot untuk menunjang coaching hari ini. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada proses coaching ini yaitu ada 3, yaitu kehadiran penuh, bertanya aktif, dan pertanyaan berbobot. Tapi lebih difokuskannya pada pertanyaan yang berbobot. Nah ya, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah pertanyaan yang berbobot tadi ya? Ya, betul. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Indikator yang ingin diinginkan ini secara spesifiknya yaitu menggali atau mengembangkan kata kunci ya dari proses coaching ini. Jadi saya ingin menggali permasalahan atau solusi yang ingin didapat dari coaching seperti itu. Nah, terima kasih Bu Tia atas pemaparan awalnya. Silahkan waktunya untuk coaching saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga bagaimana? Alhamdulillah. Ibu, dari pertemuan singkat ini apa yang ingin Ibu bicarakan? Gini, terus terang saya tuh punya keresahan bahwa selama ini saya mengajar, saya memperhatikan ada murid saya yang nilainya itu selalu di bawah teman-temannya. Artinya secara akademik dia kalau ulangan nilainya di bawah rekan-rekannya, dan apalagi bawah KKM gitu. Dan ternyata setelah saya telusuri, saya tanya anaknya, saya perhatikan, saya juga melihat latar belakangnya, ternyata dia itu belum lancar membaca gitu. Oh iya. Jadi Ibu mengalami dilema ya tentang siswa yang nilainya kurang seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, dari yang nilainya kurang itu ternyata ada kemampuan atau membaca siswa yang kurang atau rendah. Tuh. Nah, dari pertemuan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, saya berharap setelah bercakap-cakap dengan Ibu, saya akan menemukan pencerahan atau solusi gitu ya, supaya bagaimana saya bertindak agar mampu mengatasi hal tersebut gitu Bu. Oh iya. Maaf kalau boleh tahu yang mengalami nilainya kurang itu kelas berapa ya Bu? Nah, kebetulan anak yang mengalami kesulitan membaca ini atau masih belum lancar itu adalah kelas 8 Bu. Kelas 8 Iya. ya. Kalau tidak salah Ibu ini mengajar mapel bahasa Sunda ya? Iya. Oh iya.
Jadi kemampuan siswa yang mengalami nilainya rendah ini di mapel bahasa Sunda saja atau pada mapel pelajaran yang lain seperti Ya. apa itu? Setelah saya bertanya dengan guru lain, ternyata di pelajaran lain pun sama. Anak ini mendapat nilai yang kurang. Ya mungkin karena dasar tadi itu ya, jadi karena dia masih kurang lancar membaca sehingga untuk memahami pelajaran itu atau materi itu bahkan ketika ulangan otomatis dia akan kesulitan. Oh ya. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah melakukan identifikasi kenapa siswa tersebut kemampuan membacanya rendah? Ya. Memang ada beberapa yang pernah saya lakukan gitu ya. Misalnya bertanya kepada anak itu, kamu suka belajar membaca atau tidak gitu kan ya. Mengetahui apakah di rumahnya dia membaca. Padahal kalau menggunakan HP dia bisa gitu kan, berteleponan atau apa. Tapi kenapa kemampuan membacanya rendah? Ternyata salah satunya adalah yang saya tahu, anak itu di rumahnya kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Oh ya, saya paham ya Bu ya, memang tidak mudah ya, apalagi menghadapi siswa SMP yang seharusnya dari segi literasinya tuh harus sudah baik, tapi masih ada yang belum lancar dalam membacanya seperti itu. Nah, kira-kira nih bagaimana respon para rekan sejawat di sekolah Ibu tentang permasalahan kemampuan membaca yang rendah tersebut? Ya, kami menjadi dilema bersama ya tentang anak SMP yang belum lancar membaca. Karena bagaimana bisa dia memahami pelajaran atau materi yang diberikan guru, sementara atau membaca buku dia memahami itu akan sulit karena membaca pun dia belum lancar, dan guru-guru itu sering berdiskusi bagaimana cara mengatasi anak ini gitu. Sama pemikirannya, bagaimana caranya, selalu bertanya bagaimana caranya supaya anak ini bisa meningkat. Ya tadi mungkin mencari solusi untuk bisa meningkatkan membacanya dulu. Jadi dengan berkurangnya atau kemampuan membaca siswa itu berkaitan dengan kualitas prestasi siswa tersebut ya. Betul. Nah, kira-kira kemampuan siswa tersebut kalau di level 0 sampai 10 berada di level berapa Bu kemampuan membaca yang rendah tersebut? Iya, kalau menurut saya masih di level 5 Bu, Level sangat 5. rendah. Iya. Nah, kira-kira kemampuan membaca yang Ibu harapkan untuk siswa itu seperti apa? Ya, kalau tadi dari level yang mungkin ingin ditingkatkan, paling tidak dia di level 7 atau 8 itu mungkin sudah mendukung ya. Ya artinya kalau selama ini dia masih mengeja, mungkin kesananya kan ingin paling tidak dia bisa membaca kalimat secara utuh gitu. Mungkin itu harapan saya paling tidak. Jadi idealnya siswa itu tidak hanya membaca tapi juga memahami isi bacaan, fokus, dan berharap juga bernalar kritis seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, tolak ukur keberhasilan siswa yang mempunyai kemampuan membaca dikatakan baik itu seperti apa? Apakah Ibu punya kriteria khusus? Oke. Kalau misalnya anak SMP itu kan sebetulnya kalau ke arah membaca itu membaca pemahaman ya Bu ya, betul seperti tadi. Nah, di membaca pemahaman kan paling tidak ketika disodorkan satu wacana, anak itu bisa membaca, bisa mengetahui apa isinya. Ya, ke sana ya. Jadi setelah membaca wacana, kemudian ditanya apa isinya, itu kan mengindikasikan dia itu sudah paham dengan bacaan. Bagus sekali Bu. Nah, sekarang kira-kira langkah apa yang ingin Ibu lakukan? Dari keadaan tadi, mungkin dari pemikiran saya ada beberapa yang bisa saya lakukan. Di antaranya tadi mungkin mendekati anak itu dulu ya, mendekati dulu, ditanya dulu bagaimana atau kenapa gitu kan, terus dicari motivasinya, dia punya keinginan untuk belajar lebih atau enggak, itu dari anak. Kemudian juga mungkin saya harus meluangkan waktu, misalnya pulang sekolah mau nggak diajarin gitu kan, karena terkadang anak itu merasa dipaksa gitu kan, takutnya merasa dipaksa. Walaupun kita sudah bersedia meluangkan waktu kan anak belum tentu mau gitu kan. Kemudian juga mungkin saya perlu bekerja sama dengan orang tuanya, mungkin perlu dipanggil untuk membicarakan hal itu. Dan banyak lagi misalnya dengan rekan-rekan juga perlu kerja sama. Mungkin itu langkah-langkah yang akan saya lakukan. Tadi yang saya tangkap dari langkah-langkah yang Ibu lakukan itu ada pendekatan individu ya Bu ya. Lalu meluangkan waktu di jam selain pembelajaran, terus
adanya kolaborasi dengan orang tua, dengan guru-guru yang lain. Nah, ada tidak inovasi atau pembelajaran yang Ibu akan lakukan dalam pembelajaran yang ingin Ibu prioritaskan dalam kemampuan membaca sila tersebut? Nah, inovasi ya, berarti kita kalau selama ini kan misalnya hanya disodorkan buku, kamu baca, dituntun. Mungkin karena sekarang itu zaman teknologi, bisa saja saya berpikir untuk membuat misalnya menyodorkan gambar melalui HP dia, karena dia juga suka main HP walaupun tidak bisa baca atau belum lancar baca. Bisa saja saya memberikan mungkin gambar, kemudian ada tulisan 1 atau 2, nanti saya cek, mungkin itu akan jadi lebih menarik mungkin gitu kan. Jadi ada rencana untuk mengubah cara membimbing dia supaya dia lebih tertarik. Berarti dengan menggunakan teknologi juga ya Bu ya, dengan yang kekinian sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Iya. Nah, dari planning yang tadi Ibu sebutkan, hambatan atau kendala yang Ibu rasakan itu seperti apa nantinya? Nah, kendala yang selama ini ya yang saya rasakan tadi, anak itu sendiri nampaknya motivasinya kurang, didukung dengan keadaan orang tua yang kurang perhatian. Itu merupakan kendala terbesar, karena ketika kita sudah semangat tapi anaknya tidak mau, jelas itu sangat menghambat ketercapaian tujuan tadi. Jadi adanya kendalanya dari itu ya, dari luar ya, eksternalnya dari motivasi keluarga yang kurang. Nah, jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana yang ingin dimulai itu? Rencana seharusnya secepatnya, karena kan kalau sudah berjalan lama, kasihan anak itu akan nantinya dia akan tertinggal jauh. Jadi harus secepatnya di awal-awal pembelajaran itu mengusahakan agar anak tersebut mengalami peningkatan lah, walaupun mungkin sedikit-sedikit gitu. Jadi saya insya Allah akan secepatnya melaksanakan hal tersebut. Nah, jadi apa nih yang bisa Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, alhamdulillah dari sini beban saya mungkin sedikit terangkat Bu. Jadi saya udah ada gambaran-gambaran, oh iya saya sebaiknya begini gitu kan, dan berusaha untuk melaksanakan tadi yang direncanakan. Jadi yang tadi agak galau, nah, mungkin dengan berbicara dengan Ibu saya sudah sedikit mendapat pencerahan, ada terbayang solusi yang harus saya lakukan. Menurut saya planning Ibu yang tadi sebutkan sudah cukup bagus ya. Sudah tertata dari mulai eksternalnya ada, internalnya juga ada, kolaborasinya gitu, dan semangat Ibu juga sudah bagus ya untuk meluangkan waktu di jam pembelajaran. Mungkin Ibu juga sibuk dengan kesibukan yang luar biasa, tapi Ibu sangat mengapresiasi siswa. Jadi dengan pendekatan individu yang kuat, saya juga sangat salut sama Ibu, hebat. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya Bu ya. Saya ingin mendengar minggu depan mungkin kita bertemu lagi ya Bu ya, ingin mendengar progresnya Ibu seperti apa. Terima kasih untuk coaching hari ini. Semoga sukses dalam rencana yang ingin Ibu lakukan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Bu Tia sudah sangat bagus sekali dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang ingin saya tanyakan, apa saja yang Bu Tia sudah lakukan dalam proses coaching yang tadi? Baik, yang tadi saya telah lakukan sesuai dengan alur Tirta ya, yaitu dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu saya sudah menghadirkan yang 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, sangat bagus sekali tadi yang sudah Ibu Tia sampaikan sesuai dengan alur Tirta. Sudah ada tujuannya, sudah mengidentifikasi masalah dari coaching, sudah menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu tadi sebagai coaching. Lalu tadi juga Bu Tia menyampaikan tentang keterampilan sebagai coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu Tia kembangkan dari proses coaching tadi?
Kompetensi yang saya kembangkan itu dari pertanyaan berbobot yang mungkin tadi sudah maksimal, tapi saya ingin memaksimalkan lagi mengenai kompetensi pertanyaan berbobot. Semoga kedepannya saya bisa berlatih dan bisa melaksanakannya dengan lebih baik lagi. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua proses sudah kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Tia baik maupun Bu Tati gitu bisa mengembangkan kembali kemampuan coachingnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Tati. Pada hari ini Bu Tati akan melakukan coaching. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Tati. Yang pertama, rubrik penilaian percakapan yang seperti apa yang Ibu sudah siapkan untuk proses coaching pada hari ini? Saya sudah mempersiapkan untuk coaching ini, yaitu dengan menggunakan alur Tirta yang dimulai dari pengenalan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga menanyakan rencana aksi, dan diakhiri dengan mencari tanggung jawabnya. Lalu kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada proses coaching kali ini? Dari ketiga kompetensi yang harus dilakukan, dari mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot yang efektif. Ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari Ibu Tati? Dari bagian ini mungkin saya akan lebih mengembangkan kepada pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu. Indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Saya berharap bisa mendapat kepercayaan dari coach, kemudian bisa menggali potensi coach itu sendiri, sehingga coach dapat memunculkan kekuatannya atau potensinya dalam menghadapi masalah atau menemukan solusi masalahnya. Sepertinya Bu Tati sudah siap untuk proses coaching kali ini. Insya Allah. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Tati. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan melakukan proses coaching kepada Ibu Tia. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu Tia, kita sudah merencanakan untuk melakukan percakapan ya Bu ya. Kalau boleh tahu tujuan Bu Tia melakukan percakapan dengan saya ini untuk apa ya? Saya adanya keresahan karena tidak adanya guru PAI di sekolah saya yang kebetulan pensiun. Oh iya, jadi dalam hal ini tentang masalah keresahan ya Bu ya, yang dirasakan oleh Ibu Tia karena di sekolah kebetulan tidak ada guru PAI. Mungkin juga bukan keresahan Ibu aja ya, keresahan seluruh sekolah. Nah, apa yang Ibu harapkan setelah selesai pembicaraan kita? Semoga dengan pembicaraan kita hari ini, pertemuan kali ini, saya mendapatkan solusi pencerahan dari masalah saya tersebut. Oh ya, ya mudah-mudahan ya Bu ya, kita dapat menemukan solusinya. Kemudian untuk Ibu punya ukuran tidak? Oh, saya sudah berhasil gitu mengatasi keresahan. Kira-kira ukurannya bagaimana? Saya berharap saya dari keresahan tadi itu saya mendapatkan tidak hanya solusi, jadi adanya kelegaan ketika proses pembelajaran PAI yang kebetulan gurunya tidak ada. Iya Bu, bagus ya. Kemudian menurut Ibu, sekarang kan tidak ada guru PAI ya, menurut Ibu idealnya keadaan di sekolah itu seperti apa harusnya? Idealnya kan pembelajaran PAI itu harusnya dilaksanakan, diajarkan oleh guru PAI sendiri. Kebetulan guru PAI-nya pensiun, jadi kita sebagai guru kelas harus merangkap untuk mengajarkan pembelajaran PAI. Berarti menambah beban kerja ya bagi Betul. guru kelas. Nah, menurut Ibu hal seperti itu, misalnya tadi di guru kelas, kemampuan guru kelas untuk menghandle pelajaran agama, kemampuan para guru kelas itu kira-kira ada di skala berapa kemampuannya menurut Ibu? Kalau dari skala ya misalnya dari 0 sampai 10 itu 6 sepertinya. 6 ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu masih bisa ditingkatkan tidak? Masih bisa. Mungkin bisa ke 7 ke 8. Oh iya. Nah, bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi itu?
Untuk mengatasinya, untuk sementara ini saya sudah melaksanakan pembelajaran mandiri dengan dengan belajar mandiri dari internet, dari YouTube. Eh, ada nggak yang membuat ibu merasa terhambat dengan belajar mandiri? Alhamdulillah ada ibu. Cut. Oke. Dan jadi keresahan ibu kan dengan guru-guru kelas yang lain menjadi beban kerja ya akhirnya. Menurut ibu, apa untuk mengatasi itu sudah ada hal-hal yang ibu lakukan bersama rekan-rekan? Bersama rekan-rekan adanya kolaborasi ya Bu. Jadi kita sebagai guru kelas ini karena tidak basicnya bukan guru agama, jadi kita dengan menggunakan teknologi dari memanfaatkan IT, internet, YouTube. Jadi kita mencari materi yang akan ingin diajarkan gitu. Jadi kita juga melakukan kolaborasi di luar juga dengan guru PAI di sekolah ini. Tadi ibu menyebut untuk mengatasi materi ya. Nah, apakah itu menjadi hambatan tersendiri atau mungkin ada hambatan-hambatan lain yang ibu rasakan dengan beban kerja yang tadi? Hambatan pasti ada ya Bu, karena kita kesulitan sekali untuk mengajarkan materi PAI. Jadi kita dengan solusinya sharing gitu. Kita membuat grup WA dengan guru PAI dari sekolah lain, dengan guru-guru yang lain. Jadi kita adanya komunikasi, lebih ke intens komunikasi. Ya. Jadi ibu sudah tadi ada pembelajaran mandiri ya, kemudian juga berkolaborasi. Berarti itu ibu sudah merencanakan satu kegiatan, satu aksi nyata yang bisa dilakukan oleh ibu untuk mengatasi solusi. Nah, secara rinci kalau boleh saya tahu, rencana yang sudah ibu susun untuk mengatasi permasalahan tadi seperti apa? Secara rincinya, karena ini baru 2 minggu ya Bu, ini guru PAI ini baru 2 minggu pensiun, jadi kita juga baru melaksanakan juga belum maksimal, baru adanya grup, sharingnya juga belum terlalu intens, jadi masih perlu banyak perencanaan, misalkan jadwal seperti itu. Tapi berarti kan ibu sudah menyusun beberapa rencana yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, adakah prioritas utama dari rencana itu yang akan ibu lakukan? Prioritas, nah untuk ini Bu lebih ke inovasi ya, inovasi pembelajaran di kelas. Untuk pembelajaran PAI ini, selain pembelajaran yang lainnya, pembelajaran PAI ini kan harus ditingkatkan juga ya. Jadi kita melakukan inovasi pembelajaran yang aktif, terus menyenangkan. Jadi anak ini tidak jenuh atau jadi lebih tertarik lah untuk pembelajaran PAI ini. Sudah bagus ya Bu rencananya. Apa yang ibu rencanakan dengan membuat tadi inovasi, kemudian membuat jadwalnya, kemudian melakukan kolaborasi, itu sudah sangat baik menurut saya. Nah, kira-kira mulai kapan ibu bisa melakukannya atau mungkin sudah dimulai? Ya, sudah dimulai dari 2 minggu kemarin, jadi hampir seminggu sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah sudah ada pencerahan sedikit tapi belum maksimal gitu. Karena baru sebentar ya Bu ya. Iya. Nah, untuk membantu prosesnya tersebut, siapa saja yang ibu libatkan untuk bisa membantu? Untuk ini yang dilibatkan itu tentunya kepala sekolah, rekan-rekan di sekolah, rekan sejawat, dan guru PAI dari sekolah lain, dan tentunya orang tua. Jadi kami juga mengkomunikasikan bahwa orang tua bahwa guru PAI sedang pensiun, jadi kita juga orang tua juga ini perlu untuk menambah jam gitu. Jadi kita juga gurunya belajar, anak juga belajar tentang pembelajaran PAI di kita kan seperti itu. Ya, sudah bagus ya Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti segera teratasi. Nah, kalau tadi jadi beban untuk guru-guru kelas gitu ya, bisa ibu memberikan gambaran menurut ibu ukuran keberhasilan keadaan yang tadi, atau mengukur keberhasilan guru kelas mencapai target pembelajarannya? Adakah ukuran-ukuran yang bisa ibu jadikan patokan? Ukuran keberhasilan dalam pembelajaran PAI ini karena sebelumnya kita juga ada persiapan dulu ya, dari mulai media, materi juga disiapkan dengan matang, meskipun
pembelajaran mandiri ya, tapi kita juga kalau diajarin ukuran keberhasilannya mungkin dengan praktikan siswanya, terus dari kognitifnya, dari psikomotornya, dari PAI tersebut. Ya, di akhir ya Bu ya, saya juga ingin tahu harapan Ibu ke depannya dengan hal seperti sekarang. Apa yang Ibu harapkan? Harapan kedepannya semoga segera ya guru PAI yang lebih basicnya itu benar-benar guru PAI ada di sekolah kami, jadi kami juga tidak merasa kewalahan dan anak-anak juga mendapatkan ilmu yang benar-benar basicnya dari guru pendidikan agama Islam. Iya, bagus ya Bu ya, karena guru itu kan dituntut untuk profesional. Iya. Kira-kira tindak lanjut untuk harapan Ibu itu apa? Tindak lanjutnya kita berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus dengan guru PAI dari sekolah lain dan dari ke dinas juga untuk menanyakan ini seperti apa untuk permasalahan guru PAI yang pensiun ini, apakah segera apakah seperti apa. Katanya ada guru P3K katanya yang akan mengisi, tapi belum ada jadwal atau belum ada ini, jadi kami juga kebingungan kapan nih gitu seperti itu. Iya, tapi berarti kan di sini Ibu memang itu di luar kemampuan ya artinya, tapi paling tidak Ibu sudah punya gambaran gitu kan ya, mau merencanakan apa, mau bertindak apa. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bercakap-cakap dengan saya? Alhamdulillah, yang tadinya resah gitu sekarang lebih lega, lebih curhat, sharingnya itu lebih terasa gitu, nyaman gitu. Jadi saya juga menemukan solusi dari keresahan tadi. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, dari percakapan kita, dari saya tadi mendengar paparan Ibu tentang masalah, kemudian merencanakan aksinya dan juga tindak lanjutnya, mudah-mudahan Ibu segera bisa melakukannya, mudah-mudahan harapan Ibu segera terlaksana, dan nanti ketika kita bertemu lagi Ibu bisa menyampaikan apa yang sudah Ibu kerjakan dan Ibu raih, dan mudah-mudahan itu satu kesuksesan seperti yang Ibu harapkan gitu ya Bu ya. Terima kasih, kita sudah berbincang dengan sangat baik. Sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, proses coachingnya tadi sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bu Tati selaku coach. Kira-kira dari proses coaching tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Tadi dari pertama menanyakan tujuan percakapan, tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga mengidentifikasi dan langsung dengan menanyakan rencana aksi, termasuk juga tanggung jawab atau komitmennya sudah saya tanyakan. Ya, tadi sudah saya mendengar Bu Tati sebagai coach sudah sangat baik melakukan proses coaching dengan alur cerita yang sudah beruntut ya. Dan lalu proses coachingnya juga Ibu sudah melakukan dengan baik, sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan sudah sangat berbobot. Nah, kira-kira dari proses coaching tadi kompetensi apa sih yang ingin Ibu tingkatkan kembali? Ya, mungkin kompetensi yang ketiga yaitu di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya merasa itu masih perlu ditingkatkan agar saya sebagai coach itu bisa menggali lebih dalam apa yang ada pada diri coach, sehingga coach itu bisa mengembangkan dirinya juga, potensinya bisa dikeluarkan sehingga dia bisa menemukan solusi-solusi untuk masalahnya. Betul sekali. Ya, alhamdulillah proses coaching kali ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 6. Saya Tiara Andiati sebagai observer atau pengamat, dan rekan saya Tati Haryati dari SMPN 1 Panyingkiran sebagai coach. Dan saya Gerina Lestari Mediana dari SDN Panyingkiran 1 sebagai coach. Kami akan mempraktikkan tentang proses coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sebaliknya Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan proses
proses coaching ya Bu ya, Ibu sebagai coach dan Ibu Gerina sebagai coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, persiapan Ibu dalam proses coaching ini seperti apa? Ya, saya sudah mempersiapkan tahap-tahap yang akan saya lakukan, yaitu dengan menggunakan alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Berarti sudah ada rubrik penilaian khususnya Bu ya, Iya. dengan alur tirta juga. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu seperti apa Bu? Sebetulnya yang ingin dikembangkan itu dari 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan ketiga adalah mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan itu, bagian yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Iya, bagian spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yang kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh ya. Nah, indikator pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan itu seperti apa indikatornya? Indikatornya saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang efektif untuk menggali potensi coaching sehingga dia dapat menemukan kekuatan dirinya dan dapat menghadapi masalahnya. Itu sudah bagus ya dalam persiapan coaching ini. Jadi kita mulai saja ya Bu ya untuk mengefektifkan waktu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Geri. Waalaikumsalam. Iya. Sepertinya Ibu ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya betul sekali Bu Tati. Kemarin saya sudah menghubungi Iya, Ibu ya betul. terkait pertemuan hari ini. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Jadi permasalahannya itu adalah siswa di kelas saya Bu. Jadi kebanyakan siswa ini karena lingkungan mereka itu sering berbicara kasar gitu. Walaupun mungkin hal itu dianggap hal biasa gitu Bu. Jadi Bu Gerin punya masalah karena melihat anak yang selalu berbicara kasar ya Bu ya, begitu. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu tujuan kita bercakap-cakap ini kira-kira apa yang Ibu harapkan? Nah, saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini yaitu saya bisa menemukan solusi Bu. Iya, iya. Mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan mengenai anak yang bercakap kasar tadi Bu. Iya, menemukan solusi dari anak yang bercakap kasar. Nanti kedepannya tujuan akhir untuk mengukur keberhasilannya sampai mana Bu? Mudah-mudahan dari pembicaraan ini saya bisa melakukan hal-hal yang bisa mengembangkan kemampuan berbicara anak menjadi lebih positif. Iya. Nah, selanjutnya menurut Bu Gerin, cara berbicara yang baik atau yang ideal itu seperti apa? Anak itu bermain, ketika bermain maupun ketika berhadapan dengan orang dewasa itu mereka bisa mengolah pertanyaan-pertanyaannya atau cara bergaulnya itu menjadi lebih positif gitu Bu. Jadi pertanyaan yang diajukan atau bercanda yang diajukan itu bercanda atau pertanyaan kata-kata yang positif. Iya, jadi berharap bahwa anak itu bisa mengucapkan kata-kata yang lebih positif dari sekarang. Nah, kalau Ibu bisa mengukur anak itu sekarang dari gaya bicaranya, dari tadi kata-kata yang disampaikannya, skala idealnya anak dari 1 sampai 10 menurut Bu Geri? 3 kayaknya. Karena kebanyakan di kelas itu kata kasar itu sudah dianggap hal biasa dalam bercandaan mereka saja ya. Kecuali kalau dengan orang dewasa mungkin ada perkataan-perkataan yang selayaknya mereka sampaikan. Tapi kalau misalnya ketika bercanda itu sudah di luar batasnya gitu Bu. Kadang bercanda dengan kata-kata yang mengejek orang tuanya lah, atau mungkin memanggil temannya dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Iya. Skala 3. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mungkin Ibu ada keinginan untuk mengubah menjadi skalanya berapa? Kira-kira skala berapa dulu yang ingin Ibu capai? Saya rasa skala 7 dan 8 itu sudah sangat baik ya Bu ya. Walaupun mungkin itu menjadi sebuah pembiasaan, kalau misalnya sedikit demi sedikit pembiasaan itu bisa menjadi sebuah pembiasaan yang baik walaupun tidak langsung drastis menjadi baik gitu perubahannya. Iya, berarti Ibu ada keinginan untuk mencapai skala 7, 8 dengan tadi diantaranya melakukan pembiasaan. Oke. Nah, hambatan apa yang Ibu rasakan dari praktek itu atau melakukan kebiasaan itu? Karena terbiasa gitu ya Bu, kadang anak itu tidak sadar gitu. Anak tidak sadar apa yang dia katakan karena anak yang lain merasa sudah terbiasa gitu
akhirnya itu dianggap hal yang bercanda gitu. Dan anak yang menyebutkannya pun merasa ketika saya bercanda ya bebas mau bercanda apa saja gitu ya. Karena hal-hal yang kelupaan ini yang menjadi hambatan saya ketika menyampaikan kebiasaan baik ini. Kira-kira solusi apa yang ada di pikiran Ibu ya untuk mengatasi hal-hal seperti tadi? Nah, yang pertama yang saya laksanakan di kelas itu adalah membuat keyakinan kelas. Jadi di sana di keyakinan kelas tersebut anak-anak sendiri yang mengatakan bahwa Bu, tolong ketika bercanda itu tidak ada kata-kata yang kasar, terutama yang perempuan ya Bu ya. Terus tidak berhubungan dengan orang tua bercandaannya, atau mungkin memanggilnya dengan cara yang lebih baik seperti itu. Jadi dari keyakinan kelas saya bisa memantau apa yang dilakukan siswa seperti itu. Iya, sudah sangat bagus ya. Artinya melalui kesepakatan, artinya kan keinginan anak kita tampung gitu kan untuk menciptakan suasana kelas yang lebih baik. Rencana apa yang sudah Ibu susun untuk kedepannya? Ya, yang pertama yang ingin saya kembangkan itu yang pertama membuat keyakinan kelas yang tadi, terus nanti ada konsekuensi dari siswa sendiri. Apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka melanggar keyakinan kelas tersebut gitu Bu. Terus nanti konsekuensi itu akan dilaksanakan di mana, di kelas kah atau di luar kelas kah, cakupannya satu sekolah atau hanya di kelas tersebut gitu. Nah dari rencana yang akan saya kembangkan itu mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik. Iya. Kira-kira mulai kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana hebat tadi? Nah, saya akan melaksanakan besok kalau misalnya Ibu sendiri sudah mengizinkan, dan mudah-mudahan ketika sudah bisa diterapkan di kelas, itu juga bisa diterapkan kepada siswa yang lain di kelas yang lain. Iya. Semoga lebih cepat, lebih baik nampaknya ya Bu ya, karena ini akan berpengaruh terhadap lingkungan secara keseluruhan, lingkungan kelas secara keseluruhan. Nah, nanti Ibu akan mengukur keberhasilan dari yang Ibu rencanakan itu sejauh mana ukuran keberhasilannya? Nah, saya ingin melihat Bu dari membuat keyakinan kelas tersebut dan prosesnya selama seminggu 2 minggu ke depan, apakah ada perubahan dari cara bergaul siswa-siswa di kelas saya gitu. Terus bagaimana dia menyampaikan pendapat atau berbicara dengan temannya itu, bagaimana kata-katanya, apakah sudah ada peningkatan atau tidak gitu. Perubahan kebiasaan baik ini yang akan kita lihat. Dalam melaksanakan kebiasaan baik ini mungkin Ibu memerlukan bantuan. Betul. Kira-kira siapa saja yang ingin Ibu libatkan untuk melaksanakan? Rekan-rekan guru Bu. Rekan-rekan guru. Jadi saya ingin rekan-rekan guru yang mengajar di kelas saya khususnya itu memperhatikan juga apa yang terjadi dari pembuatan keyakinan kelas itu, apakah itu bisa diterapkan di kelas dan siswa-siswanya mengikuti tidak. Terus aturan-aturan yang sudah berlaku itu dilaksanakan atau tidak, dan mudah-mudahan respon dari rekan-rekan guru yang lain pun sama gitu, sehingga apa yang menjadi rencana saya itu bisa berjalan dengan lancar. Berarti Ibu akan membuat satu komitmen ya. Betul. Nah, komitmen seperti apa yang Ibu harapkan mungkin dari lingkungan atau dari ibunya sendiri? Komitmen seperti apa yang akan? Saya harap anak-anak ini mendapatkan contoh yang baik, terutama dari gurunya sendiri. Jadi kita sebagai guru juga harus menyampaikan perkataan yang baik. Terus nanti mungkin ke lingkungan Bu, jadi sosialisasi dengan kepala sekolah bersama orang tua bahwa di lingkungannya sendiri itu harus berbicara yang baik agar anak-anak ini tidak mencontoh seperti itu Bu. Iya, berarti dari komitmen itu termasuk juga tadi tindak lanjut Ya, dengan betul. menyampaikan kepada lingkungan. Betul. Itu sudah tindak lanjut yang sudah Ibu rencanakan, Ya. Ibu susun dengan sangat baik, dan saya sangat merasa Ibu sudah merencanakan sesuatu dengan baik dan luar biasa, dan mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan. Amin. Agar segera terlihat hasilnya, dan mungkin ke depan nanti kita ada kesempatan untuk berbincang lagi sehingga saya bisa mendengarkan cerita Ibu tentang pelaksanaannya, dan mudah-mudahan keberhasilannya pun Amin. terjadi. Terima kasih Bu. Iya, mungkin cukup ya untuk hari ini. Cukup. Iya, Terima kasih sudah iya, mendengarkan iya. saya waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana? Tuh bingung juga ya. Pasca. Di Katnong itu, Katnong. Ajen. Ya baik, alhamdulillah ya. Ibu Tati telah melaksanakan proses coaching sebagai ibu sebagai coach dan Ibu Pirin sebagai coaching. Nah,
Apa yang tadi sudah Ibu lakukan selama proses coaching sebagai indikator yang ingin Ibu inginkan? Iya, saya sudah melaksanakan coaching tadi dengan mengikuti alur Tirta dari mulai mencari tahu tujuannya, kemudian mengidentifikasinya, lalu menanyakan juga rencana aksinya, dan terakhir saya menanyakan komitmen dan tanggung jawab. Selanjutnya kompetensi apa yang perlu dikembangkan dari proses coaching tadi? Iya. Saya merasa diri saya masih perlu mengembangkan diri dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang efektif, yang bisa menggali kemampuan coachee sehingga dia bisa memunculkan potensi dirinya sehingga tahu bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Mungkin. Yang tadi saya amati Ibu Tati sebagai coach sudah bagus. Sudah bagus. Dari proses coaching yang tadi saya amati, saya melihat bahwa Ibu Tati sebagai coach sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya, dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan komitmen tanggung jawab ya. Nah, tadi juga Ibu Tati telah melaksanakan yang 3 kompetensi itu, yang dari mulai mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot. Saya juga mengapresiasi ya bahwa Ibu Tati tadi sudah bagus dalam kehadiran penuhnya, sudah bagus, apalagi dari mendengarkan aktifnya ada tanya jawabnya yang sangat intens, sudah cukup bagus. Terima kasih Ibu telah melaksanakan proses coaching. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih atas umpan baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Majalengka akan melaksanakan praktek coaching. Saya Tati Haryati dari SMPN 1 Panyingkiran akan bertindak sebagai pengamat atau observer, dan rekan saya Gerina Lestari Meliana dari SDN Panyingkiran 1 akan bertindak sebagai coach. Saya Tiara Ramdiati dari SDN Cijere 1 yang akan bertindak sebagai coaching. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Geri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iya. Tati. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Ya, betul Ya. sekali. Kalau boleh saya tahu persiapan Ibu untuk melaksanakan coaching ini, apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Mungkin rubrik penilaiannya seperti apa, Bu? Atau bagaimana cara pelaksanaannya? Saya sudah merancang mengenai coaching hari ini. Itu saya sudah merancang pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Iya, ya sudah bagus ya Bu ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama saya akan hadir dengan penuh, lalu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee, dan terakhir saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dari ketiga kompetensi itu, bagian mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Tentunya di pertanyaan ya Bu ya, saya akan fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya. Indikator ketercapaian dari tujuan itu, pengembangan yang diinginkan oleh Ibu seperti apa? Dari pertanyaan berbobot tadi, saya ingin mengambil kata kunci dari coachee yang menyampaikannya kepada saya, lalu kata kunci tersebut saya akan jadikan sebuah pertanyaan yang dapat menggali potensinya dan apa permasalahannya serta cara penyelesaiannya dari coachee tersebut. Rencananya sudah sangat bagus ya Bu ya. Baiklah, silahkan Ibu melaksanakan praktek coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin Bu Tia sudah menyampaikan kepada saya bahwa Bu Tia ingin melakukan coaching ya Bu ya, melakukan pembahasan tentang keresahan Ibu. Mungkin bisa disampaikan Bu keresahannya apa? Ya, jadi gini Bu, saya itu mengalami keresahan ketika guru PAI ini pensiun. Jadi guru PAI pensiun 2 minggu kemarin, jadi pembelajaran PAI ini tidak ada guru yang mengajarnya seperti itu. Tujuan dari coaching ini apa Bu? Tujuan dari coaching ini saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Nah, dilihat tadi dari permasalahan Ibu,
apa yang Ibu sudah lakukan, dari masalah tentang guru PAI yang sudah pensiun ini, Bu? Yang sudah saya lakukan itu dengan pembelajaran mandiri ya, pembelajaran mandiri melalui internet, membuka YouTube, jadi untuk menunjang materi yang akan disampaikan kepada siswa. Oh, jadi Ibu sudah berusaha menjadi guru ya, pengganti dari PAI ini karena tidak ada guru PAI di sekolah Ibunya. Nah, apa Ibu sudah pernah berkomunikasi dengan kepala sekolah mengenai hal ini? Sudah. Kami di sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bagaimana nih untuk guru PAI yang pensiun ini, dan solusinya yaitu dengan guru kelas yang merangkap sebagai guru PAI. Perasaan Ibu sendiri ketika mengajar PAI ini bagaimana? Sejujurnya Apakah ada kesulitan? pasti kesulitan karena saya basicnya guru kelas ya, bukan guru PAI di bidang makro PAI, jadi saya kesulitan pasti, kewalahan iya, tapi saya berusaha untuk mencari alternatifnya gitu. Apa alternatif apa yang sudah Ibu kembangkan dalam mengajarkan PAI ini? Pembelajaran mandiri untuk sementara ini, pembelajaran mandiri dengan internet, YouTube, dan juga berkolaborasi dengan guru PAI dari sekolah lain. Jadi respon anak-anaknya bagaimana, Bu? Respon anak-anaknya awalnya mungkin agak kebingungan juga nih, guru PAI yang biasanya oleh guru PAI-nya kenapa oleh guru kelasnya gitu, dan juga mungkin awal-awal kita juga mengajarnya juga agak kaku ya gitu, materinya dari segi pembelajaran juga kaku. Nah, sekarang dari guru PAI yang tidak ada, apakah ada yang direncanakan oleh Ibu mengenai guru PAI yang sudah pensiun ini, bagaimana cara pembelajarannya dan sebagainya? Ya, kami melakukan inovasi pembelajaran dari segi materinya, media-medianya juga. Kami juga belajar bagaimana mengembangkan inovasi pembelajaran PAI yang aktif dan menyenangkan. Nah, selain itu, apakah Ibu dalam mengajar PAI di mandiri di kelas Ibu membutuhkan bantuan, Bu, dari pihak lain? Sangat membutuhkan bantuan. Saya membutuhkan bantuan dari guru PAI sekolah lain dengan berkolaborasi dengan membuat grup WhatsApp. Jadi kita komunikasi sharing itu di grup WhatsApp. Oh ya, terima kasih. Terus rencana itu Ibu akan melakukan pembicaraan dengan grup WhatsApp ya, Bu, ya, mengenai pembelajaran PAI ini. Nah, tadi rencana Ibu sudah sangat baik ya. Hambatan apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari proses pembelajaran ini? Hambatan dari segi menyampaikan materi ya, sama terus media. Dengan mencari media juga agak kesulitan untuk mencari media yang tepat untuk pembelajaran atau materi yang akan diajarkan. Nah, baiklah. Kapan akan Ibu mulai proses pembelajaran di kelas secara mandiri ini? Sebetulnya sudah dilakukan seminggu kemarin, dan mungkin kedepannya akan lebih tertata lagi, terjadwal lagi, tersusun lagi bagaimana cara inovasi pembelajaran yang lebih bagus lagi. Nah, baiklah. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya. Nah, dampaknya ke anak-anak apa, Bu? Dampaknya awal-awal kurang aktif ya, pasif, tapi setelah kolaborasi dengan guru PAI, sharing juga adanya peningkatan, meskipun belum signifikan tapi ada peningkatan. Apa harapan Ibu dari keadaan ini? Harapannya semoga kedepannya ada guru PAI yang benar-benar basicnya guru PAI dari dinas gitu yang resmi, jadi kita juga mengajar lebih fokus pada kelas gitu sebagai wali kelas. Komitmen Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang mengenai khusus pembelajaran PAI ini apa? Komitmennya mungkin lebih ditingkatkan lagi dari segi pembelajarannya, dari segi lebih baik lah gitu pembelajarannya. Terima kasih, Bu, sangat bagus sekali rencananya, walaupun Ibu bukan basicnya dari PAI tapi sudah berusaha untuk menjadi guru PAI pengganti guru yang pensiun ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Tia. Sama-sama Ibu. Ya.